kandidat kiper terbaik. Sebenarnya memilih kiper nih agak sulit nih, karena banyak penjaga gawang yang underperform. Goals against per 90-nya, jadi setiap 90 menit itu dia kebanyakan kebobolan sekitar 1,61. Sebagai perbandingan, pemain yang gue pilih itu 1,31. Wah, jadi makin penasaran nih siapa pemain yang lu pilih nih ya. Di sini kiper yang gue pilih adalah welcome back to Onsite, tempat kita ngobrol-ngobrol tentang IPL, tentang FPL, pura-pura jadi pandit ya. Hari ini kita berdua lagi nih Mas nih. Yes. Berdua lagi nih. Oke, jadi di episode kali ini kita bakal ngebahas mengenai kiper terbaik musim ini. Sementara ya, kita itu ngerekam ini di tanggal 4 April. Ya. Berarti game week 31 udah ada beberapa yang berjalan. Ya. 31 bukan ya? 31. 31 bener ya? 31. Ada beberapa yang udah jalan, tapi ya belum semuanya gitu. Iya. Jadi Cukup fair lah. Ya. Tinggal 7 pekan tersisa untuk mendaulatkan siapa kiper terbaik kan. Ini mungkin berubah by the end of the season, tapi kayak kecil nggak sih kemungkinan berubahnya ya? Kecil. Oke. Lo mau introduction dulu nggak Mas? Lupa gua. Gua Kevin, sedang merintis karir sebagai pandit FPL. Asik. Oke. Dan pastinya fans berat Manchester United. Nah itu gua nggak. Yang tengah bapuk. Nggak setengah doang tuh bapuknya. Kalau gue, ya kalian tahu lah gue siapa ya. Cih. Terkenal soalnya gue Mas. Oke. Sempet viral ya. Iya. Oke Mas, lu dulu deh. Ya. Jangan langsung masuk ke siapa kipernya menurut lu, tapi coba kasih gue beberapa kandidat gitu, opsi-opsi siapa yang lu sempet pertimbangin nih. Oke. Kandidat kiper terbaik. Ini ya sebenarnya memilih kiper nih agak sulit nih. Karena banyak penjaga gawang yang underperform sebenarnya di musim ini. Iya. Dan hampir rata-rata mereka jarang banget clean sheet. Betul. Gitu ya. Iya. Sekarang aja clean sheet terbanyak David Raya. Itu 11. 11 ya. Kiper pertama yang mencatatkan double digit. Tapi jujur kalau secara performa individual, gue ragu memilih Raya. Oke. Karena masih banyak blundernya juga. Gitu ya, beberapa kali. Terus ada yang sama-sama 8 clean sheet itu ada Leno, Onana, Pickford, dan juga Ederson. Oke. Di posisi 7 ada Alisson Becker, Martinez, dan Neto. Oke. Bukan Pedro Neto ya ini? Neto Bukan. yang kiper. Neto yang Bournemouth kiper yang ya? Bournemouth. Gitu sih. Oke. Mungkin itu kandidat-kandidat yang bisa di-highlight. Oke, menarik. Gue mungkin sedikit setuju sama Raya ya. Maksudnya, kalau kita nggak cuma base stat-nya doang gitu ya. Raya itu kurang lebih 24 kali main, ya kan? Dan itu 24 kali itu full 90 menit gitu kan. Dia dapat 11 clean sheet. Dari on the surface, wah itu angka yang bagus banget gitu kan. Hampir setengah clean sheet-nya. Tapi pada kenyataannya, kita coba bandingin mungkin sama beberapa option yang tadi lo kasih ya. Gue kumpulin di sini sedikit datanya gitu. Mungkin gue ambil comparison dengan Alisson deh. Karena gini deh, Alisson secara realistis masuk gak sih ke kandidat goalkeeper terbaik musim ini? Enggak kan? Oke, menurut gue juga enggak gitu. Jadi ini comparison yang cukup fair nih, kita nggak spoiler gitu kan. Kalau dibandingin sama Alisson, ya kan, Alisson main 21 game, beda tipis ya kan. Alisson memang mendapatkan clean sheet jauh lebih sedikit. Tapi kalau misalkan kita ngelihat based on expected goals conceded-nya, Alisson itu expected goals conceded-nya di 25. Oke. Sementara Raya itu 15. Oke. Ya. Tapi pada kenyataannya Raya kebobolan 19. Oke. Sama kayak Alisson 19. Ya. Jadi Alisson lebih rendah dibandingkan expected goals conceded-nya, sementara Raya lebih tinggi. Betul. Gitu. Dan mungkin satu hal juga yang ini menjadi trademark, bisa dibilang ya, trademarknya Raya dan mungkin bahkan Ramsdale juga. Raya udah menyebabkan 2 kali error yang lead langsung ke gol musim ini. Itu sih kayaknya yang membuat Raya ya nggak bisa masuk sebagai kandidat gitu. Kita nggak bisa ngeliat based on clean sheet doang. Betul. Dan persoalan dengan Raya itu menurut gue faktor utama clean sheet-nya banyak itu ada di back Arsenal yang emang solid banget sama DM-nya Declan Rice sih. Iya. Itu sih. Bukan faktor emang individual Rayanya yang begitu cemerlang. Gitu menurut gue. Ya. Oke, langsung nih Mas. Siapa menurut lu sampai saat ini goalkeeper terbaik di IPL? Dan kenapa? Sudah jelas pilihan gue ini adalah Vicario dari Spurs ya. Oke. Ya. Memang kalau lo ngeliat statistik clean sheet-nya, ini kiper baru 6 clean sheet. Tapi dia ini kiper yang menurut gua stabil. Itu terbukti dari errors leading to goal-nya 0. Dia jarang bikin blunder yang akhirnya menghasilkan gol buat lawan. Bukan jarang, bahkan 0. Gitu ya. Itu luar biasa.
Terus bayangin, dia itu sudah mencatatkan 83 save dari 126 shot on target. Oke, 126 shot on target ya. Oke. Berarti 66% shot on target lawan itu berhasil dia mentahkan. Gitu. Kita sering banget ngelihat Vicario ini bikin crucial save gitu di laga-laga penting, di laga-laga besar, bikin big save juga itu sering banget. Sama XG conceded-nya per match-nya cuma 1,2. Oke. Padahal kita tahu kan Spurs garis pertahanannya tinggi banget gitu, sering banget di counter, dengan mudahnya dieksploitasi lini belakangnya, tapi XG conceded-nya cuma 1,2 gitu. So that's why itu reasonable gua milih Vicario sebagai kiper terbaik di musim ini. Kalau lo gimana? Menarik. Jadi kalau gua mungkin gue bahas dari beberapa kandidat ya. Selain tadi, menurut gue Raya tuh introduction terhadap kenapa dia nggak dipilih gitu kan. Honorable mention yang pertama menurut gue adalah Alisson. Cuman 21 match memang musim ini, tapi kita ngelihat statistiknya ya, berdasarkan clean sheet per 90 menit, itu dia cuman di belakangnya David Raya. Terus kemudian kita ngomongin kan tadi ada kebobolannya berapa kali, terus expected goals conceded gitu kan. Expected goals conceded itu sebenarnya kan bukan mengenai kipernya gitu kan, tapi mengenai posisi penyerangan gitu kan, di mana placementnya defendernya, menutupi penyerangan segala macam. Yang kemudian nanti ada kalkulasinya, itu gue nggak ngerti lah gimana cara mereka ngitungnya gitu kan. Cuman pada intinya itu seberapa besar peluangnya untuk menjadi sebuah gol, ya kan. Nah dari data yang gue dapat sebenarnya, kalau kita ngebandingin jumlah gol dengan jumlah expected goals conceded-nya, Alisson itu berhasil menjaga 74%. Dari bukan menjaga 74%, tapi dia 74% lebih rendah daripada expected goals conceded-nya. Yang dimana cuman ada satu pemain doang yang lebih rendah lagi daripada Alisson, dan itu yang menjadi kiper yang gue pilih di musim ini gitu. Kenapa gue nggak begitu ngelihat clean sheet? Kenapa gue nggak begitu ngelihat seberapa banyak pemain itu kiper itu kebobolan? Karena menurut gue, terutama musim ini, itu nggak relevan. Kita ngelihat banyak banget tim bermain, kadang ninggalin cuma satu center back, cuma dua center back di belakang, sangat prone terhadap counter gitu kan. Jadi posisinya kiper memang sangat bahaya gitu. Nah, next thing yang gue mau bahas itu sebenarnya Bernd Leno, ya kan? Bermain untuk tim seperti Fulham, 31 match musim ini, dia menjaga 8 clean sheet, lebih banyak daripada Alisson, tapi dengan 10 match lebih banyak ya. Dan dia berhasil menjaga jumlah gol yang dia kemasukan di bawah expected goals conceded-nya. Terus kemudian goals against per 90-nya, jadi setiap 90 menit itu dia kebanyakan kebobolan sekitar 1,61. Sebagai perbandingan, pemain yang gue pilih itu 1,31. Jadi nggak begitu ada gap yang besar di situ. Wah, jadi makin penasaran nih siapa pemain yang lu pilih nih ya. Jago kayaknya nih kiper ini nih. Kalau kita ngebandingin, nah ini menurut gue statistik yang paling penting. Jumlah save dibandingkan dengan jumlah shot on target yang dia dapetin gitu kan. Karena save-nya banyak, belum tentu itu ternyata segitu signifikan. Di sisi lain, save-nya sedikit, bisa jadi emang karena jumlah shotnya yang diterima sedikit. Jadi di sini gue lebih suka pakai perbandingan. Nah, kalau kita ngeliat berdasarkan perbandingan itu, dia itu sebenarnya di angka 0,71. Gitu. Sementara kayak contohnya David Raya 0,67, Vicario 0,68. Gitu. Jadi kembali lagi, karena dia sayangnya dia bermain untuk Fulham, yang dimana walaupun gue tadi bilang gue nggak begitu ngeliat clean sheet, itu tetap sesuatu yang harus kita perhatikan. Dan ketika kita menentukan siapa pemain terbaik, kita juga harus lihat posisi mereka di liga. Gitu kan. Karena ya mau lu bagus banget tapi lu di peringkat terakhir kan doesn't make sense gitu. Nah, di sini kiper yang gue pilih adalah Andre Onana. Andre Onana. Sebagai fans Liverpool, saya mengakui goalkeeper terbaik musim ini Andre Onana. Kenapa gue bilang Andre Onana? Karena walaupun dia cuma mendapatkan 8 clean sheet musim ini, dia itu menghadapi 146 shot on target musim ini. Karena bapuknya pertahanan Manchester United. Yang lebih banyak daripada Andre Onana itu cuma Bernd Leno sama Areola. Itu mereka keduanya di angka 153, ya kan? Dan dari 146 shot ini yang on target, Onana berhasil melakukan 108 penyelamatan, 108 save gitu kan, yang berarti dia save per shot space-nya itu 0,74. Terus kemudian ini yang menurut gue statistik paling menarik ketika tadi gue bahas Alisson 25 expected goals, 19 kebobolan. Andre Onana 54 expected goals conceded. Tapi dia kebobolan 40 gol.
Oke. itu berarti dia 73% menjaga di bawah expected goals-nya. Dan menurut gue itu angka yang luar biasa, terutama ketika lo tahu di depan lo ada Varane yang sudah menua, ada Maguire yang bermain untuk MU yang nggak begitu bagus gitu kan. Paling Lindelof kalau nggak salah baru berkali cedera juga ya. Iya. Gitu kan, jadi ya nggak banyak option di depannya Onana gitu kan. Dan menurut gue dia pantas untuk mendapatkan posisi sebagai goalkeeper terbaik musim ini. Oke, kalau menurut gua permasalahan dengan Onana ini sebenarnya inkonsistensi di awal musim. Ya, betul. Gitu. Dia baru paruh musim kedua nih. Kelihatan well perform terutama setelah dari Piala Afrika gitu ya. Banyak banget bikin big save yang akhirnya nyelamatin poin Manchester United. Betul. Gitu. Tapi di awal musim juga banyak sloppy yang emang bukan kesalahan sistem defensifnya United, tapi emang blunder individualnya. So kalau gua kiper-kiper kayak Onana sama Leno yang inkonsistensinya itu sih yang membuat gua tidak memilih mereka. I see. Gitu. Tapi emang di paruh musim kedua Onana well perform banget. Udah hampir menjelma kayak David De Gea dulu yang menyelamatkan United begitu banyak poin. Iya. Gitu ya. Sebelum akhirnya dibobol sama Ronaldo dari free kick ya. Habis itu Betul. langsung down deh performanya. betul. Dan ini kayak sedikit meredam hujatan ya. Banyak banget yang ngehujat Onana gitu ya, ngapain beli Onana, dan menurut gue sih sekarang fans United bisa lihat bahwa ya Onana more valuable than De Gea menurut gue. Dan menurut gue itu juga salah satu hal yang mungkin banyak dialamin sama orang gitu ya. Lo melihat, karena clear banget nih Onana ketika awal musim gitu kan, banyak blunder, dia terlihat kayak nggak comfortable lah gitu. Betul. Jadi udah langsung nge-cloud judgment-nya gitu kan. Dan itu menurut gue mungkin salah satu kesalahan yang sering dilakukan sama orang-orang gitu. Betul. Padahal apalagi lu pemain dan apalagi lu kiper, itu kan diadaptasi untuk main di Liga Inggris kan agak berat ya. Kita tahu De Gea juga di awal musim bisa cek sendiri gitu kebobolannya berapa, sloppy-nya gimana. Karena wasit Inggris ini banyak yang dibilang agak lembek. Dalam tanda kutip kurang melindungi kiper. Gitu. Jadi ketika bola-bola atas ada sentuhan sedikit dari back itu nggak pelanggaran. Yang kayak gitu-gitu sih jadinya. Jadi ya shout out to Onana. Dan memang kayaknya musim ini tuh, terutama musim ini ya, tuntutan di IPL tuh goalkeeper harus bisa megang bola. Bukan pakai tangan ya, pakai kaki gitu maksudnya. Kalau nggak bisa, ya itu lo kayak kehilangan satu pemain, karena kebanyakan sekarang mereka memakai goalkeeper untuk distribusi. Karena banyak banget tim yang main high pressing. Yes, betul. Ternyata. Oke, itu kayaknya untuk goalkeeper pick kita ya. So far musim ini ada 2, ada Andre Onana dan juga ada Vicario. Nah, kalau menurut lo nih, goalkeeper yang terbaik musim ini siapa? Coba kasih dari kolom komentar.